Pelaku penyiraman air keras kedua polisi di Karawang mengaku puas dan tak menyesal. Pelaku inisial ISE 23 tahun mengatakan nekat melakukan itu lantaran dendam. ISE nekat menyiramkan air keras ke polisi yang sedang membubarkan aksi tawuran di Jalan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu 21 September 2024. ISE ternyata telah mempersiapkan air keras karena dendam telah menjadi korban penyiraman air keras pada tahun 2023 lalu hingga mata kiri ISE mengalami kebutaan. ISE nampak santai kala polisi menggiringnya saat konferensi pers. Dia bahkan berkali-kali melirik ke arah kamera awak media dengan tenang dan mengernyitkan senyum tipisnya. Pelaku penyiraman air keras kedua polisi di Oke, kita lihat komentarnya. Kalau polisi yang menyiram gak apa-apa, tapi kalau dia yang nyiram jadi tersangka. Oh, betapa adilnya hukum kita ini ya kan? Ya, apa ya? Saya sendiri kalau bisa dibilang terhadap tindakannya itu ya setuju, tapi nggak setuju juga gitu kan. Karena ya gini loh. Kita kan tidak tahu polisi mana yang menyiram tersangka pada tahun 2023 itu kan. Ya, sekarang dia balas dendam ke polisi gitu kan. Apakah polisinya itu masih orang yang sama yang nyiram ke dia pas waktu 2023? Kan kita nggak tahu gitu. Maksudnya tuh kayak em, jadi gini loh, kalau katakanlah ya, contoh semisalnya polisi yang menyiram si tersangka ini tuh namanya em, Udin misalnya, ya, ini cuman contoh gitu. Terus kan sekarang si tersangka dia membalas dendam ke polisi yang polisinya itu namanya Asep. Bukankah balas dendamnya malah jadi tidak tepat sasaran gitu kan? Karena ya yang polisi yang nyiram si tersangka pas waktu 2023 namanya Udin, giliran sekarang dia balas dendam, dia balas dendamnya malah ke Asep gitu. Jadi kan tidak tepat sasaran balas dendamnya, kan gitu. Jadi ya itu yang aku apa setuju dan tidak setuju sih tindakannya dia gitu. Karena mungkin tidak tepat sasaran, bisa bisa aja kan jadi tidak tepat sasaran gitu kan, target pembalasan dendamnya gitu. Yang ngelakuin kejahatan ke dia siapa, balas dendamnya ke siapa. Itu sih, itu pendapatku gitu kan. Dari dari kejadian ini gitu. Oke, kita lihat tanggapan yang lain gitu kan. Terima kasih telah mewakili sebagian warga Indonesia. Nih eh, warga Indonesia mana nih yang diwakili gitu kan. Gitu. Tapi ya meskipun demikian juga ya buruknya citra di buruknya citra polisi di mata masyarakat sampai sampai sebegitu dendamnya pelaku. Allahu Akbar. Ya gimana ya? Em, Melihat banyaknya kasus eh, yang berkaitan dengan instansi kepolisian saat ini seperti ya kalian tahu kan driver ojek online yang diduga dijebak oleh oknum polisi gitu kan, suruh mengirimkan paket eh, bungkusan mie instan tapi isinya adalah barang narkotika gitu kan, barang terlarang seperti sabu ya kalau nggak salah ya itu. Terus kayak wanita yang dijebak
gitu kan gitu. Sama polisi paket yang dia mesen skincare tapi yang datang ke rumah malah paket narkoba gitu. Terus yang bikin anehnya kan tiba-tiba polisi polisi tiba-tiba datang ke rumahnya gitu, langsung ngegerebek gitu. Pas paketnya itu langsung tiba di situ gitu kan. Paket tiba di apa? Sudah terkirim, sudah ada di rumah, sudah ada di tujuan gitu kan. Polisi datang. Terus dia tahu kronologinya seperti apa gitu kan. Jadi ya gimana kita nggak curiga gitu. Gitu kan gitu. Dia tahu kronologinya seperti apa sedari awal sampai datangnya paket ke tujuan gitu. Ya kelihatan banget lah, bukan? Kalau semisalnya ya ini tuh rekayasa, bisa jadi rekayasa gitu. Kita nggak pernah tahu sih kan. Oke, terima kasih abangku yang telah menyiram polisi. Sehat-sehat abang. Ya ampun, kasihannya ya. Tapi emang sih kita tidak bisa memungkiri bahwa penjahat paling mengerikan itu adalah penjahat yang menggunakan topeng pahlawan gitu kan. Ya mereka nggak ketahuan kalau mereka adalah penjahat gitu karena ya mereka menggunakan topeng pahlawan kan gitu. Itu kan sama kan gitu kasusnya gitu kan. Bukan kasus apa sih namanya kayak kronologi kayak gitu atau apalah sebutannya gue nggak ngerti. Gue emang gak suka sama pelaku tawuran yang so jago, tapi gue juga kagak suka sama polisi yang belakangan kayak banyak berita ya tahu sendirilah udah bukan rahasia lagi. Pemuda hebat, pemberani aksi. Ya apa ya? Ya susah sih. Gimana ya? Aku ngejelasin. Aku tidak, aku tidak apa namanya? Ya di sudut pandangku semuanya adalah penjahat sih kelihatannya kan. Ya polisi itu seperti eh, penjahat yang menggunakan topeng aparat gitu kan. Sedangkan ya bagaimanapun tindakannya ya tetap kejahatan gitu kan. Jadi ya bingung gitu. Pada kenyataannya tuh jahat semua sih di sudut pandangku. Dan ya, gimana ya? Terima kasih bro. Terima kasih bro. Kan. Aduh. Setuju denganmu kawan. Polisi harus diberi peringatan. Polisi juga sering membuat apa? Polisi juga sering berbuat keterlaluan sama rakyat. Ya, apa ya? Aku cuman bisa bilang mungkin ya. Bukan mungkin sih. Aku cuman bisa bilang bahwa eh ini tuh eh teguran keras lah dari masyarakat gitu bagi instansi kepolisian bahwa kalian tuh banyak kebobrokannya gitu kan. Banyak eh hal minusnya gitu. Jadi motor lewat. Jadi ya kalian harus perbaiki apa yang menjadi kekurangan dari kalian gitu kan. Itu.
kami berkomentar, kami berbuat seperti ini sebagai masyarakat ya karena sedikit banyaknya kami itu sebagai rakyat peduli gitu kan terhadap instansi negara gitu. Lagian kalian kan juga digajinya itu sama sama uang pajak dari rakyat ya gitu. Sekarang kalau semisalnya kami yang menggaji kalian sebagai polisi, tapi kalian malah menyerang kami gitu kan. Warga yang notabene eh, tidak berbuat kejahatan atau ya katakanlah warga yang baik lah gitu. Berusaha menjadi warga yang baik gitu. Tapi kita malah apa namanya? Bukan ya intinya malah malah kita yang disakiti gitu. Ya 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 kali aja gitu kan. Kalian tuh dibayar pakai uang pajak dari kami sebagai rakyat, tapi kalian malah malah menganiaya kami gitu kan sebagai rakyat. Ya itu kan gak masuk akal gitu. Jadi menurutku ini teguran bagi instansi kepolisian bahwa ya harus berbenah lah gitu kan. Mulai dari sistem gitu. Mulai dari apa namanya? Memperbaiki idealisme dan menjunjung tinggi integritas gitu kan. Bahwa ya integritas kepolisian gitu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang sudah tertera itu tugas polisi gitu kan. Jangan apa apa sih maksudnya tuh jangan menegakkan hukum yang eh, tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Jadi ya gimana kami mau percaya sebagai rakyat gitu kan. Kalau tindakan kalian sedikit banyaknya menyakiti masyarakat sekitar gitu. Itu untuk polisi-polisi baik yang harus bertindak kepada polisi-polisi yang jahat gitu. Karena ya setiap instansi itu di dalamnya itu ya nggak semuanya orang baik gitu. Kita harus paham itu. Jadi tindaklah orang-orang jahat ini yang ada di dalam instansi kalian gitu sih. Kalau menurutku gitu kan. Mulai dari memperkuat integritas polisi gitu kan. Memperkuat idealisme-idealisme keadilan berdasarkan sumpah polisi atau apalah sebutannya gua nggak tahu gitu kan. Karena ya gue cuman tahu bayar pajak terus pajaknya dipakai buat ngegaji polisi gitu. Yang tahu bagaimana cara kerja kepolisian dengan seadil, yang berintegritas dan beridealisme ya polisi itu sendiri. Pertanyaannya adalah kalian melaksanakan hal itu atau tidak gitu. Oke, mungkin hanya segitu saja sih ya bacotan loh. Ungkapan perasaan dari mahasiswa yang sering mengeluh. Saya Hoream Teuing. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke orang-orang yang kalian kenal. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. And see ya.